Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, kali ini aku ambil alih dulu nih ya guys, konten One Punch Man chapter 160-nya. Soalnya udah cukup lama juga kan dari chapternya rilis. Makanya tanpa perlu banyak basa-basi, udahlah ya, langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Chapter ini melanjutkan momen setelah kekalahan dari terbelahnya Sage Centipede. Kita dikasih lihat momen Amaimas yang lagi menggendong Metal Bat bertemu dengan Manako yang lagi bersama Flashy Flash. Tapi di momen itu, Amaimas yang nggak tahu hubungan dari Flashy Flash dengan Manako menganggap kalau Manako sedang mencoba membunuh Flashy Flash yang lagi pingsan. Padahal di momen selanjutnya, kita dikasih lihat guys, kalau Manako itu malahan lagi nyoba bangunin Flashy Flash buat mengajaknya pergi dari tempat itu. Tapi yang namanya juga udah tanggung salah paham ya kan? Ya mau gimana lagi, Amaimas yang cuma tahu kalau Manako itu dari pihak asosiasi monster pasti menganggap dia sebagai musuh yang harus dikalahkan. Makanya di momen itu kita juga dikasih lihat kalau Amaimas udah nyoba mukul si Manako guys. Namun untung aja ada gelombang air sama kapal induk besar dateng. Dan keburu ngebuat keempatnya itu terbawa oleh arus yang tercipta tersebut. Ya dari momen kesalahpahaman Amaimas yang sebenarnya berniat menolong ini, kita sebenarnya bisa belajar guys. Kalau nggak semua niat baik itu bakalan berakhir baik juga. Coba aja kalau Manako beneran kepukul dan langsung mati, Amaimas cuma bakal ngerasa kalau dia itu udah nolong Flashy Flash tanpa tahu kalau Manako nggak punya niat jahat. Selanjutnya, seperti yang kita tahu nih, para pahlawan di kota Z sebenarnya baru aja bertarung hidup dan mati dengan para monster di sana. Tapi belum beres melewati momen seperti itu, bencana lainnya tiba-tiba aja muncul. Apalagi kalau bukan gelombang air yang kayaknya sih tercipta gara-gara kekalahan Evil Natural Water oleh si Gundul guys. Padahal di tempat itu masih banyak para pahlawan yang udah gak berdaya karena pertarungan mereka dengan para eksekutif monster. Makanya kedatangan gelombang air besar yang diikuti sama kapal induk pastinya ngebuat semua orang kebingungan harus bagaimana. Anyway, di momen itu para pahlawan kelas S yang awalnya bertarung di tempat yang berbeda-beda udah mulai berkumpul bersama guys. Karena kita dikasih lihat momen kedatangan rombongan Fubuki yang dibarengi oleh Tank Top Master, Bomb, Bang, Darkshan, Zombie Man, Nichirin, dan Spring Mustachio. Momen kedatangan rombongan Fubuki itu emang bikin kita bertanya-tanya waktu ngelihatnya secara sekilas guys. Apalagi bentuk Tank Top Master yang tiba-tiba aja jadi gendut. Mungkin ngebuat kita semua bingung tentang siapa itu orang sebenarnya ya kan. Tapi buat yang lupa kenapa Tank Top Master itu bisa jadi segede itu guys, mungkin ini efek dari Pick God yang ngebantu ngasih kekuatannya ke Fubuki untuk menyelamatkan Tank Top Master. Gak kebayang kan kalau kekuatan Fubuki ini dikasih ke Tatsumaki yang lagi kehabisan tenaga guys. Ya sayangnya imajinasi kita emang gak dikabulin oleh Murata Sensei. Soalnya Neng Fubuki gak jadi ngasih energinya ke Tatsumaki. Oke, walau sekarang mayoritas para pahlawan udah berkumpul di satu tempat yang sama guys, tapi tetap aja mereka semua harus berpikir gimana caranya bisa selamat dari air pasang yang datang. Makanya, di salah satu momen, Fubuki sempat berpikir untuk ngasih kekuatannya buat kakaknya. Karena walau energinya tersisa sedikit, tapi asal Tatsumaki berhasil kembali bangun, Fubuki percaya kalau kakaknya pasti bisa menyelamatkan mereka semua dari situasi tersebut. Namun di momen itu, Tank Top Master tiba-tiba aja menawarkan diri untuk melakukan sesuatu. Soalnya dia sendiri memiliki respek yang sangat tinggi untuk Tatsumaki. Makanya daripada memilih untuk menyembuhkan Tatsumaki yang kemungkinan waktunya nggak keburu, dan kondisi Fubuki juga udah capek guys karena terus menyembuhkan orang, Tank Top Master yang nggak mau Tatsumaki mati terlebih dahulu sebelum dia bisa melewati kekuatan dari si loli cantik itu guys, akhirnya mutusin buat ngangkat semua orang yang ada di sana dan berniat untuk melemparkan mereka semua ke atas kapal induk. Dan Fubuki nantinya yang akan mencoba menangkap mereka semua dengan kemampuan psikiknya. Tapi sebelum Tank Top Master bener-bener ngelakuin hal yang cukup gila itu, King tiba-tiba aja bilang kalau mereka nggak perlu ngelakuin hal itu dan lebih baik diem, tunggu aja di sini. Dan bener aja, kapal induk itu tiba-tiba terbalik dan seolah membuat dinding pemisah yang membuat gelombang air itu melewati para pahlawan yang berada di bawahnya. Ya, King teriak ngasih instruksi seperti itu bukan karena King takut dilempar atau takut mati guys. Tapi karena King abis ngeliat Saitama yang lagi berada di atas kapal induk. Makanya King berusaha percaya kalau mereka bakal selamat. Soalnya Saitama pasti bakal ngelakuin sesuatu hal. Emang gak ada habisnya sih hoki dari orang terkuat di seluruh karakter anime ini guys. Abis yang ngeliat si Gundul itu cuma King doang.
Makanya keputusan King buat nyuruh mereka diem dipuji sama yang lain. Karena keputusan yang dia ambil benar-benar tepat, guys. Kemudian, walau kapal induk itu sempat berhasil menahan gelombang air yang datang, tapi nyatanya itu nggak ngebuat posisi para pahlawan yang ada di sana menjadi aman. Soalnya tetap aja gelombang air masih mengelilingi mereka semua, guys. Sampai puncaknya saat mayat Sage Centipede mengenai kapal induk, gelombang air besar pun kembali datang, mengancam para pahlawan yang ada di sana. Untung aja di momen itu Piggat tiba-tiba aja diperlihatkan muncul dengan berlari di atas mayat Sage Centipede. Dan dia yang udah kembali ke wujud normalnya langsung melompat ke air tanpa ragu, yang kemudian memakan semua pahlawan yang ada di sana agar mereka berada di tempat yang lebih aman. Ya, di beberapa chapter belakangan ini Piggat emang cukup mencuri perhatian, guys. Kita beberapa kali dikasih lihat momen dimana Piggat selalu mencoba mengorbankan diri demi untuk menyelamatkan orang lain. Emang sosok dari Piggat ini kayaknya cocok sih untuk menjelaskan apa arti dari menjadi seorang pahlawan. Kemudian yang terakhir, kita akhirnya sampai nih ke momen yang mungkin udah ditunggu-tunggu, di mana si Gundul muncul di hadapan Garo yang udah berevolusi. Ya, buat yang udah nunggu-nunggu pertarungan Garo sama Saitama, guys, pasti langsung hype banget waktu ngelihat hal ini. Walau kita harus masih nunggu sih sekitar 2 minggu, bahkan sampai 1 bulanan, tapi kemungkinan next chapter, si Gundul yang jadi MC dari serial ini, guys, bakalan kembali muncul lagi di manganya. Aku sendiri sih penasaran, guys, bakalan kayak gimana ya kan Yusuke Murata Sensei ngegambar pertarungan dari Saitama sama Garo ini. Apalagi di beberapa chapter terakhir, Garo itu rasanya baru dikasih buff. Ya, gila-gilaan sih. Ya, masa iya langsung dipukul terus KO aja gitu kan, kayaknya sayang banget gitu loh. Ya, emang kita nggak boleh berharap lebih sih kalau Garo bakal ngasih perlawanan yang sengit ke si Gundul ya. Tapi tetap aja, guys, momen pertarungan Garo sama Saitama ini bakalan gokil abis. Soalnya gambaran dari art Murata Sensei lagi epic-epicnya. Anyway, meski Mr. K udah pernah bahas sedikit, tapi kalau emang anime One Punch Man bakalan dapat season 3-nya, ngelihat konsistensi gambar dan art Yusuke Murata Sensei yang bagus banget ini, guys, pastinya bakalan jadi PR tersendiri buat para animator yang nantinya ngerjainnya nih. Entah bakalan diambil atau dikerjain sama studio apa, tapi mau siapapun yang ngambil pasti ada ya beban tersendiri lah buat bikin season 3 dari versi animenya supaya bisa sebagus versi manganya. Oke, mungkin segitu aja, guys, review One Punch Man chapter 164-nya nih. Ya, semoga di chapter selanjutnya pertarungan dari Saitama langsung dikasih lihat lah ya. Jadi nggak perlu dibuat nunggu lebih lama lagi buat lihat aksi dari MC yang paling jarang muncul di serialnya sendiri. Oke, guys, so see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.